Bukan tidak bisa, tidak bisa. Oh, ini pelatih Sultan ya. Suruhan dari Aceh, udah. Berharap secepatnya dicabut lisensinya para wasit ini. Biarkan saya bicara. Saya yang dizolimi. Ya, tahu begitu terjadi satu gol, yang panik siapa? Bukan Aceh. Kalian sebagai pengadil. Waduh, berbahaya bos. Saya hanya di cadangan. Oh ya, saya akan no. Baik, begini. Saya jangan bicara. Saya pelatih muda. Wah, ketegasan pelatih ya. Bapak juga, Bapak pengadil juga, Bapak wasit muda. Saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola, terutama pemain-pemain muda. Ini bukannya pernah membela timnas ya, coach? Tetapi kasihan mereka yang mau berkembang ke level senior. Kalian hancurkan, rusak mentalnya dengan cara yang tidak pantas. Kalian tontonkan di TV, masyarakat semua melihat. Tahu? Saya telepon tadi Eko Setiawan Exco, lisensi wasit akan dicabut. Percaya sama saya. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Ada di saat timnas kita lagi menunjukkan performa yang bagus, di PON di Sumatera Utara, tepatnya di Aceh, terjadi insiden yang sangat-sangat tidak elok untuk kita saksikan bersama di pertandingan sepak bola antara Sulawesi Tengah versus Aceh, di mana terjadi insiden ada oknum wasit yang terlihat secara terang benderang melakukan ketidakadilan. Nah, bagaimana? Kita langsung saja reaction videonya untuk lihat tanggapan masyarakat tentang kejadian ini. Bung Rocky Gerung dan Om Peter Gonta mungkin saat ini sedang bangga-bangganya karena peristiwa ini. Ada pemain lokal pret mukul wasit. Kalau kata Bung Peter di dalam tulisannya yang poin 8 itu, lebih baik kalah, yang penting harga diri. Nah, mungkin dalam hal ini lebih baik mukul wasit daripada mukul kalah setiap negara peserta kualifikasi Piala Dunia. Kalau kata Bung Rocky, timnas itu diambil dari bibit-bibit dalam negeri. Nah, itu tuh bibitnya dalam negeri tuh begitu. Pemain naturalisasi berjuang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Nah, pemain lokal ini yang pukul wasit ini berjuang lolos dari jeratan hukum. Mentalnya nggak bagus, skillnya nggak bagus. Nah, terus bagusnya apa? Bagusnya sih kayaknya nggak usah main bola seumur hidup. Sebagai warga masyarakat Sulawesi Tengah, saya merasa sangat-sangat kecewa dengan hasil pertandingan Aceh melawan Sulawesi Tengah. Hasil yang begitu di luar Nurul, bahkan Nurul saja pusing. Kok bisa-bisanya ada wasit dari PSSI model macam begini? Oknum seperti ini merusak reputasi sepak bola Indonesia. Oke lah kalau kita seandainya misalnya Sulawesi Tengah kalah secara sportif dan memang real dari hasil poin, kita bisa terima dengan lapang dada. Tapi dicurangi secara terang-terangan di media seperti ini, bahkan disorot oleh kamera, itu yang membuat kita rasa sakit hati sekali. Apakah karena mereka tuan rumah? Apakah setiap nanti ada PON, tuan rumah harus dianak emaskan? Meskipun itu tidak benar, ada kecurangan. Sudah pelayanannya buruk, curang lagi. Tolong Pak Erick Thohir, mohon anggota Bapak yang satu ini, wasit ini, tolong diaudit atau dievaluasi. Jangan sampai ada permainan di belakang, Pak. Karena saya menemukan satu video, ada beberapa orang menyediakan hadiah berupa handphone sebelum pertandingan dimulai. Kok bisa mereka bisa tahu? Kita harus sediakan ini, mereka nanti menang. Berarti sudah ada kong kali kong, hati-hati nih, Pak. Tolong dicek dulu. Dan oknum-oknum yang menyediakan HP ini tolong diaudit, Pak. Jangan sampai mereka ada sesuatu ini. Kok bisa? Sudah seperti peramal mereka ini. Luar biasa. Oh my God. Ini kejadiannya pertandingan saat ini. Bagaimana Mahyudin dalam tayangan ulang terjatuh Mahyudin tanpa ada sentuhan. Ini tidak dari ada pemain Sulawesi Tengah dorongan fisik ya teman-teman, tapi wasit malah menuju ke titik putih, kasih hadiah penalti untuk Aceh. Sangat fair, tidak ada kaki yang diambil oleh Azhar. Miris ngelihatnya.
di saat timnas Indonesia dan juga PSSI lagi bebenah, lagi nyari prestasi di kancah dunia, ini di PON malah ada tragedi yang sangat memalukan, sangat miris ngelihatnya. Pertandingan antara tadi tuan rumah dan juga Sulteng di sepak bola PON itu sangat banyak banget keputusan-keputusan wasit yang sangat kontroversial, yang sangat merugikan pihak Sulteng. Ya mereka ini masih anak-anak muda. Ya gak usah lah ada mafia-mafia, gak usah lah ada kecurangan-kecurangan. Ya gue juga kalau jadi pemain Sulteng udah gue tonjok itu wasit. Bahkan tadi gue lihat head coach dari Sulteng ini udah manggil para pemainnya untuk memberhentikan atau tidak melanjutkan pertandingan ini setelah pemain Sulteng mendapat kartu merah yang kedua. Ayolah, kita majukan sepak bola Indonesia. Kalau kayak gini terus mau gimana? Mereka ini masih anak muda dan mereka ini adalah generasi-generasi penerus bangsa. Sekelas PON, wasitnya kayak gini. Waduh, ini berbahaya. Memalukan, miris, sangat miris. By the way, Wilujeng Sumping emas untuk sepak bola putri Jawa Barat. Selamat, congrats bro. Keren, Jawa Barat juara. Akhirnya ya, PON ini kan seharusnya ajang olahraga yang dalam negeri yang seharusnya menjadi momentum untuk mencari bibit-bibit pemain baru ya, yang berkualitas. Kita lihat bahwa beberapa tahun yang lalu juga dari PON bisa menghasilkan berhasil menemukan talenta-talenta baru. Nah, alangkah sayangnya di Aceh ini malah terjadi sebuah kejadian yang harusnya dihindari agar tidak terjadi yang namanya kecurangan. Nah, saya tidak tahu nih, kira-kira langkah PSSI bagaimana nih mereka menanggapi isu-isu seperti ini. Dan juga buat oknum-oknum yang selalu protes tentang sepak bola Indonesia, timnas harus mengutamakan yang lokal. Nah, bagaimana mereka mau bersaing di internasional sedangkan di dalam negeri aja masih belum bisa terkontrol emosi mereka, mental mereka. Ditambah lagi ada oknum-oknum wasit yang secara terang-terangan melakukan kecurangan. Bagaimana kita mau memajukan sepak bola Indonesia? Ini kan tidak akan sangat bagus sekali untuk masa depan ya. Bukan tidak bisa. Oh, ini pelatih Sulteng ya. Suruhan dari Aceh, udah. Berharap secepatnya dicabut lisensinya para wasit ini. Biarkan saya bicara. Saya yang disolimi. Ya, tahu begitu terjadi satu gol, yang panik siapa? Bukan Aceh. Kalian sebagai pengadil. Waduh, berbahaya bos. Oh ya, saya baik, begini. Saya jangan bicara. Saya pelatih muda. Wah, ketegasan pelatih ya. Bapak pengadil juga, Bapak wasit muda. Saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola, terutama pemain-pemain muda. Ini bukannya pernah membela timnas ya, coach? Tetapi kasihan mereka yang mau berkembang ke level senior. Kalian hancurkan, rusak mentalnya dengan cara yang tidak pantas. Kalian tontonkan di TV, masyarakat semua melihat. Tahu? Saya telepon tadi Eko Setiawan Exco, lisensi wasit akan dicabut. Percaya sama saya. Eko Setiawan. Wow, ngeri nih. Kalian akan dicabut lisensinya. Percaya nih. sama saya. Aduh, kalau sudah gini mulai was-was nih. Lisensi wasit dicabut, selesai sudah. Ini penting, wasit juga ketika memimpin pertandingan pemain yang usia muda seperti ini, mereka rata-rata 21 tahun ke bawah kan.
ya harusnya peraturan regulasi penempatan posisi pada saat menentukan offset atau enggak. Ya ada dua kali, tapi oke lah. Buat saya tetap harus bersyukur, alhamdulillah kami hari ini dapat 3 poin. Ya. Satu lagi, Coach. Ini kan di Aceh, Coach. Salah di Coach Fahri sendiri. Sudah mampir kemana aja, Coach? Saya kemarin kebetulan kami sudah TC persiapan sebelum ke Banda Aceh ini, kami ke PIM ya. Ada 4 hari kami di PIM. Ya saya menggunakan kesempatan itu untuk bertemu dengan teman-teman mantan pemain ketika saya masih kecil di Petaluk Semawai gitu. Ya. Sama menikmati kuliner. Kulinernya apa ini, Coach? Kalau boleh tahu, Coach? Kuliner banyak, mie Aceh, semua masakan Aceh itu saya sudah coba lagi. Ya. Banyak. Aceh itu makanan nggak kalah. Ya harusnya ini kesempatan untuk pemerintah Provinsi Aceh. Dengan adanya PON ini, mereka harus bisa lebih mempromosikan kulinernya, mempromosikan budayanya. Ini saya sayang, sampai sekarang ini saya masih belum menemukan ada tenan-tenan tempat saya bisa beli sempat, ya nggak? Ya nggak ada satupun tenan yang kita bisa cari oleh-oleh yang atribut PON. Mana nggak ada di sini. Saya udah keliling kota Sigli, nggak ada satupun apakah dibuat semacam panggung-panggung atau toko-toko stand-stand yang khusus mempromosikan menjual merchandise PON itu nggak ada. Nah, ini yang saya sayangkan. Padahal PON itu nggak setiap tahun ya itu. Ya mudah-mudahan masih ada waktu lah untuk PON ini harus memberikan manfaat terutama untuk masyarakat Aceh. Ya. Yang lagi rame 8 besar PON antara Aceh dan Sulawesi Tengah. Yang kemudian ramai gara-gara ada pemain dan insiden pemain Sulteng kemudian memukul wasit. Terlepas bahwa memukul wasit adalah perbuatan yang salah, tapi di sini tentu wasit punya peran yang sangat krusial kenapa pertandingannya bisa jadi kacau. Dan kalau kalian lihat, kebetulan saya menonton gitu ya, memang wasitnya berat sebelah dan cenderung memihak Aceh. Karena saya lihat beberapa kali pelanggaran-pelanggaran yang krusial yang dilakukan oleh pemain Aceh tidak diberikan hukuman dan tidak diberikan kartu. Sementara pemain Sulteng sampai 3 kartu merah dikasih penalti juga untuk Aceh. Kemudian harus perpanjangan 2 kali 15 menit yang kemudian dan itu membuat pemain Sulteng mundur dan dinyatakan kalah karena WO. Terlepas dari itu semua, saya tetap respect pada teman-teman Sulteng. Wajar, marah, dan di luar kontrol itu anak-anak muda. Sebagai orang tua pasti saya sesali. Tetapi saya bangga juga sama mereka. Bahwa mereka mempertaruhkan harga diri mereka dimanapun. Tidak pernah takut. Dan harga diri di atas segala-galanya. Ingat kepada semua tim, harga diri di atas segala-galanya. Kita sebagai orang dari Sulawesi, kita punya harga diri itu di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, saya sesali. Tapi saya juga memberikan support bahwa mereka mempertaruhkan harga diri mereka. Ya, kalau wasit seperti begitu, tuan rumah sebenarnya harusnya datang itu harus minta maaf kepada kita. Tidak karena olahraga menghalalkan semua cara. Bangsa ini harus kita bangun punya moral. Mari kita bangun peradaban ke depan. Aduh, berarti di sini letak ketidakprofesional wasit ya, wasitnya yang harus PSSI serius menangani oknum-oknum wasit seperti ini, karena ini sedang mengadu domba nih. Waduh, ini berbahaya sekali, wasit kok tega mau bermain hal-hal seperti ini ya. Ini sangat-sangat berbahaya sekali di saat sepak bola Indonesia nih lagi maju nih. Tapi ya di dalam negeri, di dalam lokal kita ini malah ada oknum-oknum yang mencoba untuk bermain bermain curang dengan lebih cenderung memihak ke satu pihak.
Ini sangat-sangat tidak bagus, sangat-sangat tidak elok untuk kita tonton. Nah, teman-teman semua kita berharap ya, oknum-oknum wasit seperti ini alangkah baiknya diberikan efek jerah. Seperti lisensinya mereka itu dicabut aja. Karena mau bagaimanapun kita tahu perjuangan mereka untuk mendapatkan lisensi ini tidak mudah. Tapi setelah perjuangan mereka sebegitu hebat, malah mereka ibarat kayak tidak menghargai perjuangan mereka untuk dapatkan lisensi lisensi wasit mereka itu dengan dengan bermain hal seperti ini. Ini kan sangat-sangat rusak sekali. Yang kedua, otomatis mental pemain muda kita itu, saya tidak peduli entah itu mau dari Aceh, mau dari Sulawesi Utara, mau dari Papua. Kalau itu adalah pemain sepak bola, ya itu milik kita bersama. Janganlah merusak mental mereka dengan hal-hal seperti ini. Jangan merusak anak-anak kita. Mereka loh punya potensi untuk bersaing di level yang lebih tinggi lagi. Janganlah buat para pemain-pemain seperti ini. Pemain dengan penuh banyak kecurangan ya teman-teman. Sangat disayangkan sekali. Sesuatu yang bisa opon ini kan kita mau bilang ya, tidak hanya untuk ya sekedar ajang saja, tapi di situ kita juga bisa mencari bibit-bibit baru dari berbagai cabang olahraga. Karena kita lihat Indonesia ini setiap ada event olahraga internasional selalu mengirimkan kandidatnya. Aduh, ini kacau nih, kacau. PON 2024 dicap sebagai penyelenggaraan PON terburuk sepanjang sejarah. Emangnya kenapa sih kok sampai bisa dapat predikat sejelek ini? Jadi setelah gue Google guys, gelaran PON 2024 yang diselenggarain di Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah itu malah dapat banyak keluhan saat penyelenggaraannya. Bahkan sampai viral seperti kondisi venue yang becek, banjir, terus belum rampung, terus ruangan atlet yang alasnya itu cuma terpal, sampai porsi sama sajian makanan buat atlet yang enggak memadai dan datangnya tuh telat. Padahal nih ya, anggarannya itu harusnya sebesar Rp51.000 dan Rp19.000 untuk snack per porsinya. Terus pertandingan voli aja bahkan sampai harus diundur karena infrastruktur dari venue-nya yang ada di Gor Bola Volley Indoor Sumut Sports Center itu belum siap. Menurut gue sih ini perlu jadi perhatian khusus. Masa sekelas event nasional persiapannya bisa separah ini? Bukannya harusnya jauh-jauh hari udah ada persiapan yang sangat matang. Jadi heran penggunaan anggarannya ini kayak gimana ya? Nah sekarang gue mau tanya, menurut kalian sendiri gimana tentang hal ini? Tulis di komen ya. Pak. Gimana tanggapan dari PSSI terhadap PON di Aceh, Pak? Ini nih, begini beratnya ngurusin sepak bola kita ini udah. Iya betul. Ribet banget. Kita lagi benahi di atas, di bawah kejadian seperti ini. Apalagi kejadian kemarin, di mana wasit sangat kontroversi, kemudian ada hubungan juga oleh pemain terhadap wasit. Dan Pak Ketum, Pak Erick Thohir sudah meminta dilakukan investigasi terhadap kejadian kemarin. Beliau langsung bentuk tim, ada komite hukum, komite yudisial, komite banding, komite keamanan, ini udah nyatu, bahkan Komdis ini akan nyatu, langsung melakukan investigasi, mengusut tidak hanya pertandingannya, sampai siapa yang ada di belakang pertandingan itu, supaya bisa diketahui kejadian sebenarnya dan dilakukan penghukuman dan konsekuensi terhadap tindakan itu. Tapi di sisi lain, Pak Erick juga sudah minta supaya pertandingan semifinal dan final di PON itu bisa berlangsung fair, tidak lagi seperti kemarin, yaitu dengan mengganti semua wasit yang ditugaskan kemarin. Dan hari ini sore sudah ditugaskan wasit-wasit terbaik dari Liga 1 dan Liga 2 untuk langsung membuat pertandingan baik semifinal maupun final di Aceh. Ini untuk menjaga marwah sepak bola Indonesia.
Wah, Kami harapkan saya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Ayo kerja keras, mulai dari atas sampai bawah. Dan memang inilah proses yang harus kita alami. Oke lah kalau misalnya masih level PON, terjadi insiden kayak begitu, insiden Mortal Kombat, masih bisa ditanda kutip kita maklumin lah, kan PON tuh amatir ya. Tapi kalau level udah liga ya, League Ang, bisa-bisanya loh, bisa-bisa aja. Ini terima kasih sekali lagi ya, udah pada ngetek-tekin gue nih masalah beginian nih. Ini gue gak tahu pertandingan apa ya, Persita lawan apa, gue ngerti Persebaya kayaknya dari bajunya ya. Ini si Andre Cobra ya, Andre Cobra kalau kalian ingat itu pemain ya. Melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, yaitu menumbuk dari belakang, ini Aldos. Awalnya ya Doi itu dikasih kartu kuning doang boy. Tapi setelah pengecekan VAR, untungnya sekarang League Ang itu udah ada VAR ya. Kartu kuning dianulir lalu diganti menjadi kartu merah. Ini lucu banget ya, dia masih protes lagi. Kayak seolah-olah dia, loh gue kenapa? Gue gak bersalah apa-apa kok. Aneh banget, main profesional loh. Emang luar biasa ya nih Mortal Kombat Shaolin Monk ini ya. Gue suka sama yang begini-ginian gue suka. Kalau nonton jalannya pertandingan gue gak mau ya, enek gue. Tapi kalau misalnya nonton yang drama-drama begini gue suka banget boy. Nanti video aslinya gue tag ya guys ya. Gue sih jujur deh, gue kasihan sih sama wasit-wasit League Ang, apalagi wasit-wasit lokal ya. Karena untuk jadi wasit di Liga 1, kita nggak cuma harus punya pengetahuan wasit dan juga fisik yang prima, tapi kita harus punya ilmu tekbal ya. Karena boy, nyawa bisa melayang boy jadi wasit di League Ang ya. Karena pemain itu nggak segan-segan loh untuk body contact sama wasit loh. Semoga ini segera dibenahi ya. Ini kalau begini-gini di Liga-Liga Eropa nih, udah pasti kena sanksi dan denda, udah pasti. Jujur ya gue lucu banget ya, kenapa dia masih protes sih dapat kartu merah? Kayak seolah-olah gak habis melakukan apa-apa gitu. Aduh, udah guys, sampai sini dulu guys. Jangan lupa di follow untuk update bola selanjutnya. Terima kasih. Ini kalau ada gini-ginian lagi tolong di tag gue atau DM gue ya. See you boy. Jangan euforia terlalu dini gitu. Oh ini naik 8 tingkat. Dari banyak negara, Indonesia paling emas. Ini saya suka. Belum 100. Salah satu nah, itu yang saya bilang sejak pemimpin awal. Saya ingin ketua memperbaiki PSSI tim kita. nasional dulu. Nah, sejak itulah kenapa kalau kita lihat tadi saya ulang lagi, sekarang pelatih wanita sudah ada Coach Mochi, lalu juga ada Coach Sintayong untuk senior dan U23, lalu ada Coach Indra Safi U20, ada Coach Nova U17 dan mereka semua saya targetin. Iya. Ya, saya targetin. Ya, semua ada A, B, C target. Wow. Ini yang kita dorong gitu. Kalau ternyata hasilnya bagus, ya sesuai. Ya kalau belum bagus ya kita ngobrol gitu. Iya. Saya mau targetnya 100 besar sejak awal loh. Hari ini baru 132, 134. Ya, semua sudah 129 Pak. Oh, loncatan tertinggi. Ya so what, belum 100 gitu. Kita juga jangan euforia misalnya nanti kita round 3. Ya. Dengan tim yang ada cukup belum. Iya. Kualitas timnya lebih berat lagi loh. Nah, artinya apa? Ya tadi jumlah pemainnya harus lebih gemuk lagi. Saya selalu bilang mesti ada 2 kali 11. Kalau bisa 3 kali 11. Wow. Chelsea sabar ya. Wow, teman-teman semua, saya pribadi sangat-sangat kagum dengan ketegasan ketua PSSI kita. Kita lihat bahwa ketika kejadian di PON itu langsung beliau menyuruh tim untuk segera nih ditangani, segera diusut tuntas. Sampai beliau memikirkan semifinal dan final itu harus yang menjadi wasit itu adalah wasit-wasit dari Liga 1 yang profesional, yang kemungkinan besar mereka tidak akan mau bermain hal-hal curang seperti itu. Karena kalau ketahuan karir mereka di wasit atau di sepak bola Indonesia selesai. Nah, kita butuh nih pemimpin-pemimpin seperti ini yang ketika melihat ada salah langsung diusut. Kalau itu salah dan berakibatnya sangat fatal, sikat kasih habis. Dan seperti biasanya kita ini masih banyak yang siap untuk menggantikan. Jadi jangan pernah main-main dengan hal-hal seperti ini. Bisa-bisa Anda mempertaruhkan karir Anda di dunia sepak bola. Nah, buat
Teman-teman semua silahkan komen di kolom komentar sepuas kalian semua apa yang kalian rasakan tentang isu seperti ini dan juga tentang kepemimpinan seorang Erick Thohir di dunia sepak bola. Peace.